Corriere dello Sport melaporkan bahwa bukan Talleres, melainkan Independiente Rivadavia yang akan menjadi satu-satunya lawan bicara Inter untuk transfer Thomas Palacios. Ini dikarenakan klub Independiente Rivadavia telah memutuskan untuk menggunakan opsi mereka untuk mengambil alih kontrak sang pemain dari Talleres dengan harga sekitar 4 juta euro. Permintaan Independiente akan berjumlah sekitar 7 hingga 8 juta euro, sementara Inter akan mengalokasikan tidak lebih dari 6 juta euro. Namun persentase penjualan kembali di masa depan dipercaya dapat membuka kesepakatan. Nerazzurri ingin menutup negosiasi dalam minggu ini, jika tidak, mereka akan fokus ke pemain lain. Dilansir FC Internews, minggu ini bisa menjadi penentu bagi masa depan Mikhail Faye yang diminati Nerazzurri. Dua proposal datang dari Prancis, yaitu dari Rennes dan Lille. Rennes menawarkan proposal senilai 11 juta euro plus bonus untuk mencapai angka 15 juta euro yang diminta Barcelona, sementara Lille menawarkan tawaran yang lebih besar dari yang ditawarkan Rennes. Kini keputusan ada di tangan sang pemain, yang akan memilih proyek yang bisa menjamin pertumbuhannya. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter siap melakukan sprint terakhir untuk Thomas Palacios. Pertemuan dijadwalkan besok antara Inter dan perwakilan Independiente Rivadavia, dan pada pertemuan tersebut, tawaran sebesar 6,5 juta euro ditambah bonus akan diresmikan. Negosiasi tersebut dapat dianggap lebih maju dari sebelumnya, terutama karena sang pemain ingin pindah ke Nerazzurri. Tuttosport mengonfirmasi bahwa Marseille tertarik dengan peminjaman Martin Satriano. Namun, Inter ingin mengumpulkan 6 juta euro dari pemainnya itu. Dengan demikian, permasalahan yang timbul adalah secara teori, Marseille telah kehabisan anggaran untuk mencapai angka yang diminta Nerazzurri tersebut. Sementara itu, Calcio Mercato melaporkan bahwa dalam beberapa jam terakhir, klub Prancis lainnya, yaitu Lens siap menyambut Satriano. Mereka mengajukan tawaran pinjaman dengan hak penebusan dan akan menjadi kewajiban pembelian jika terpenuhi kondisi tertentu sebesar 6 juta euro. Dilansir FC Internews, Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Parma muncul sebagai pelamar baru bek milik Sampdoria Giovanni Leoni. Saat ini kontak berkelanjutan sedang terjadi antara Parma dan Sampdoria. Dilansir FC Internews, performa Marcus Thuram di Genoa mendapat pengakuan di level Eropa. Striker Inter asal Prancis yang mencetak 2 gol dan menampilkan penampilan luar biasa saat bermain imbang 2-2 melawan Genoa merupakan satu-satunya pemain Inter yang masuk dalam tim terbaik Eropa minggu ini yang disusun oleh WhoScored.com, dan dia mendapatkan rating tertinggi di 5 liga top Eropa dengan skor 9,38. Sky Sport mengabarkan bahwa saat ini kecil kemungkinan bagi Federico Chiesa bisa bertahan di sepak bola Italia. Jejak menuju Barcelona masih tetap hidup, sudah ada kontak antara perwakilan Chiesa dengan pihak Barcelona, namun sampai saat ini Barcelona belum mengajukan tawaran resminya kepada Juventus. Wesley Sneijder kepada Goal.com mengatakan, musim ini saya yakin Inter akan menjalani musim yang hebat lagi. Musim ini akan lebih sulit di Liga Champions, tim lain telah berkembang pesat. Namun, saya akan senang jika Inter bisa mencapai semifinal. Dilansir FC Internews, setelah 2 minggu mengucapkan selamat tinggal kepada Inter, Daniel Curcio resmi menjadi pemain baru Girona. Penyerang tengah Italia Spanyol kelahiran 2008 ini memberikan konfirmasinya hari ini melalui postingan yang dipublikasikan di profil Instagramnya.
Dilansir FC Internews, Beppe Iacchini dalam acara Ti Amo Calcio Mercato mengatakan, tidak benar bahwa Federico Chiesa tidak cocok dengan formasi 3-5-2 yang sama dengan Inter. Dalam formasi tersebut Chiesa bisa bermain sebagai pemain kelima, sebagai striker kedua, dan dia juga bisa bermain sebagai pemain sayap dalam formasi 3-4-3. Luca Marchegiani kepada Sky Sport mengatakan, Inter adalah favorit Scudetto dengan cara yang paling mutlak. Setelah memenangkan Scudetto mereka langsung menambahkan Zielinski dan Taremi, kemudian juga Josep Martinez. Saya melihatnya dengan keunggulan yang jelas dibandingkan semua rivalnya dalam perburuan Scudetto musim ini. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Martin Satriano akhirnya memilih destinasi barunya. Penyerang asal Uruguay yang sempat dikaitkan dengan Marseille dalam beberapa jam terakhir ini memutuskan untuk bergabung dengan klub Lens. Formulanya adalah pinjaman dengan kewajiban membeli sebesar 6 juta euro. Sementara itu, transfer Kamate ke Aves juga sedang diselesaikan. Sang pemain pindah ke Aves dengan formula pinjaman dengan hak penebusan dan opsi pembelian kembali untuk Nerazzurri. Franco Carboni diabaikan dalam hierarki skuad River Plate setelah kedatangan Marcos Acuna dan kembalinya Marcelo Gallardo ke River Plate. Oleh karena itu, dia akan mengakhiri kontraknya dengan River Plate antara hari ini dan besok. Kabar ini datang dari Minutiuno.com. Di sisi lain, Franco Carboni sudah memiliki tujuan baru, yaitu Rayados de Monterrey di Meksiko. Tuttosport mengabarkan bahwa negosiasi Palacios mencapai puncaknya. Baik agen dan direktur olahraga Independiente Rivadavia hari ini berada di Italia, dan tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan dengan Nerazzurri. Sementara itu, jalur untuk Palacios di Inter telah dipetakan, yaitu magang hingga Januari di belakang Bastoni, dan kemudian dipinjamkan, mengingat Buchanan akan kembali pada akhir Oktober. Tuttosport melaporkan bahwa Davy Klaassen yang dilepas setelah pengalaman 1 tahunnya bersama Inter berpeluang mendapatkan tempat lain di Serie A. Faktanya, Parma sudah melakukan survei terhadap pemain asal Belanda itu. Namun, untuk saat ini, Parma fokus pada bek tengah Sampdoria kelahiran 2006 yang telah lama menjadi incaran Inter, Giovanni Leoni. FC Internews melaporkan bahwa agen Joaquin Correa telah mencari solusi untuk kliennya, namun hingga saat ini belum mendapatkan hasil yang bagus. Ide terbarunya adalah menawarkan Correa ke Roma, dengan menyadari dua situasi yang berpotensi menguntungkan. Yang pertama adalah persetujuan pelatih Roma Daniel De Rossi, dan yang kedua adalah kemungkinan keluarnya Paulo Dybala, yang akan mendorong Roma untuk mencari penyerang baru.